Baik, untuk screencast yang kedua yaitu tentang prinsip pendugaan umur simpan ya, masih lanjutan dari makanan kadaluarsa. Jadi bagaimana cara kita mengetahui ya bahwa membuat suatu makanan itu memiliki label ya, makanan kadaluarsa. Ada beberapa metode ya. Yang pertama ya, jadi salah satu kendala yang sering dihadapi oleh industri pangan pada penentuan masa kadaluarsa produk adalah waktunya. Nah, untuk itu ada beberapa prinsip pendugaan ya umur simpan ya, saya ambil dari Haryadi tahun 2004. Yang pertama adalah dengan menggunakan nilai pustaka ya atau literatur value. Kemudian dengan menggunakan distribution turn of over ya, kemudian distribution output test dan consumer complaint test. Yang kelima adalah menggunakan ASLT. Nah, ini paling mendekati kebenaran ya, paling mendekati sesuai dengan harapan, itu yang nomor 5. Baik, kita bahas satu-satu. Untuk yang menggunakan nilai pustaka ini sering digunakan pada penentuan awal ya, pada saat itu sebagai pembanding ya, hanya sebagai pembanding aja kita berusaha untuk melihat ya pustaka-pustaka kalau produk ini ya misalnya kandungannya apa, kemudian bahannya apa, kekurangannya apa. Nah, keterbatasannya ini fasilitas yang dimiliki oleh produsen pangan. Jadi tergantung dari produsennya, apakah dia serius untuk melihat nilai-nilai pustaka atau membaca pustaka-pustaka yang ada. Kemudian yang kedua adalah menggunakan distribution turnover ya. Nah, ini merupakan cara menentukan umur simpan produk pangan ini berdasarkan informasi produk sejenis. Misalnya kita akan mengolah ya atau memproduksi ikan asin gitu ya, misalnya ikan asin ataupun roti gitu ya, yang sejenis gitu. Jadi kita lihat kalau ikan ini kira-kira sebulan kalau menggunakan garam atau setahun. Nah, ini namanya distribution over. Jadi melihat ya atau berdasarkan informasi produk yang sejenis yang ada di pasaran. Baru setelah itu kita menggunakan komposisi bahan yang digunakan ya sesuai dengan proses pengolahannya. Jadi aspek lainnya juga dengan produk sejenis di pasaran yang telah ditentukan umur simpannya. Ya, jadi kita hanya melihat dari produk yang umur simpannya itu produknya itu sejenis, sehingga penentuan umur simpannya itu berdasarkan produk yang sejenis tadi di pasaran. Kemudian yang kedua adalah distribution output test ya. Itu merupakan cara penentuan umur simpan produk ya berdasarkan hasil analisis produk ya selama penyimpanan dan distribusi di lapangan, atau mempercepat proses penurunan mutu dengan penyimpanan pada produk ekstrim. Jadi produk yang kita produksi itu kita benar-benar simpan di tempat ekstrim. Kira-kira berapa sih masa simpannya ya sampai makanan itu tidak layak untuk konsumsi. Misalnya roti ya berarti rotinya kapan dia mulai tumbuh jamur ya, ataupun sudah perubahan warna. Ini namanya distribution output test. Kemudian yang selanjutnya consumer complaints. Nah, kita tahu ya dengan consumer berarti ya konsumen ya. Jadi penentuan umur simpan ini ya, umur daya simpan dari suatu produk ini berdasarkan komplain konsumen. Jadi komplain konsumen, ini kalau sudah 3 hari nggak bisa nih. Nah, ini dikumpulkan informasi ini oleh produsen. Kemudian produsen akan menghitung nilai umur simpanan berdasarkan yang terbanyak ya ataupun rata-rata dari komplain dari produk yang diproduksinya ya oleh konsumen yang telah didistribusikan. Nah, ini yang paling bagus ya menggunakan ASLT. Jadi penentuan umur simpan ini dilakukan memang di laboratorium. Jadi kita melakukan semacam penelitian. Ya misalnya produk makanan ya kita simpan aja menggunakan menggunakan di suhu kamar ya, di suhu kamar biasa atau rata-rata biasanya konsumen itu menyimpannya itu di mana. Nah,
kemudian dilakukan penelitian, ya, kemudian pengembangan dan analisis ya untuk menentukan umur simpan produk ya, dilakukan sebelum produk itu dipasarkan, sehingga benar-benar di laboratorium kita lihat perkembangannya, kemudian dilihat juga baik secara fisik, kimia, biologi, sampai benar-benar kondisi umur simpan maksimal ini yang dikehendaki itu diperoleh gitu. Nah, ini yang paling bagus dan biasanya ya paling mahal ya, karena menggunakan skala laboratorium. Nah, berdasarkan hasil pengujian ini akan diperoleh nilai umur simpan produk akhir. Ya, biasanya untuk apa nih? Untuk produk-produk yang memang produsennya itu produsen kelas menengah ke atas ya, seperti ya Pak, produk ya udah makanan pabrikan ya, ini menggunakan ini. Kalau yang komplain juga biasanya menengah ke bawah ya, jadi produk WRTP ya, ini juga bisa masuk menggunakan consumer complaint ya, itu. Nah, kemudian bagaimana penentuannya? Kalau ini kan modelnya ya, modelnya itu seperti apa, berdasarkan apa. Kalau ini bagaimana penentuannya? Nah, kalau penentuan berdasarkan ASLT ini ya, secara garis besar, jadi umur simpan ini dapat ditentukan dengan menggunakan metode konvensional. Jadi ada konvensional, ada metode yang non-konvensional. Kalau konvensional itu namanya Extended Storage Study ya, atau ESS. Dan kalau menggunakan ya metode akselerasi, maka kondisi penyimpanan menggunakan ASLP. Jadi kalau yang tradisional atau konvensional itu ESS, kemudian kalau yang modern ya, atau non konvensional itu ASLT. Ini tadi ya yang kita gunakan menggunakan uji laboratorium. Nah, kita bahas satu-satu apa ESS. ESS ini sering disebut juga metode ya konvensional atau tradisional ini ya, di mana penentuan tanggal kadaluarsa ya dengan cara menyimpan satu seri produk ya pada kondisi normal sehari-hari sambil dilakukan pengamatan. Nah, mulai kapan sih penurunan mutunya? Ya, hingga mencapai pengamatan tersebut sampai mutu produknya itu kadaluarsa. Jadi secara tradisional, jadi biayanya ya murah sekali karena hanya melakukan metode dengan pengamatan. Jadi diletakkan di suhu kamar, kemudian kita amati hari pertama apa, hari kedua, hari ketiga, bahkan mungkin per jam. Ya, kalau masa kadaluarsa sih jarang ya menggunakan per jam, paling menggunakan per hari. Nah, kalau kira-kira kalau berdasarkan apa nilai pustaka ya, kira-kira 3 bulan ya, nggak mungkin 3 hari ya, per minggu kita lihat gitu ya, sampai terjadi penurunan produk ya, sehingga memerlukan waktu yang panjang karena kita nggak tahu nih kira-kira sampai kapan gitu ya ini. Nah, metode konvensional ini biasanya digunakan untuk mengukur umur simpan produk pangan yang siap edar atau produk yang masih dalam tahap penelitian. Nah, pengukuran umur simpan dengan metode konvensional ini dilakukan dengan cara menyimpan beberapa bungkus produk yang memiliki berat atau tanggal produksi yang sama ya pada beberapa desikator. Desikator ini alat ya untuk menyimpan produk tadi ya, bentuknya seperti kaca ya, kayak tempat nasi tapi dia menggunakan kaca semua dan tertutup, sehingga ruangannya benar-benar dikondisikan secara seragam ya, baik itu kelembapannya maupun kadar airnya, baru dilakukan pengamatan. Nah, penurunan umur simpan produk dengan metode tradisional atau konvensional ini dapat dilakukan dengan menganalisis kadar air dari suatu bahan atau membuat plot ya kadar air tersebut dengan menggunakan grafik, kemudian menarik titik tersebut sesuai dengan kadar air kritis produk. Nah, perpotongannya inilah ya antara garis hasil pengukuran kadar air dan kadar air kritis ini ditarik sehingga ke bawah ya, sehingga dapat diketahui nilai dari umur simpan produk. Jadi pertemuannya itulah nilai umur simpan produk itu ya.
Selain berdasarkan hasil analisis kadar air, bisa juga dilakukan dengan melihat fisik tadi ya. Oh, ternyata sudah mulai terjadi penurunan warna, tumbuh jamur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang non-konvensional atau yang modern atau menggunakan uji laboratorium atau ASLT terkenalnya. Ini menggunakan parameternya kondisi lingkungan juga dapat mempercepat ya penurunan mutu produk. Nah, salah satu metode ASS yaitu pengujian relatif singkat sekitar 3-4 bulan. Namun ketepatan dan akurasinya ini sangat tinggi. Jadi memang kesempurnaan dari model ini secara teoritis ini ditentukan oleh kedekatan hasil yang diperoleh dengan nilai ESSS. Ya, hal ini dilanjutkan ya dengan asumsi-asumsi model yang mendukung. Penentuan umur simpan produk dengan metode akselerasi atau ASLT tadi ya dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Ya, dengan pendekatan kadar air kritis ya dengan teori difusi, dan yang kedua adalah dengan semi empiris ya dengan bantuan persamaan Arrhenius ya atau teori kinetik. Nah, kita nggak perlulah sampai ke sana ya, itu intinya. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk penentuan umur simpan ini ada dua, secara tradisional atau konvensional. Ya biasanya gampang ya, paling gampang karena produk hanya dibiarkan saja dengan dikondisikan ya menggunakan desikator, kemudian kita amati baik itu fisik maupun kita menggunakan air ya, kadar air atau nilai AW-nya. Kemudian kalau kita mau menentukan nilai umur simpannya ya kita membuat grafik antara kadar AW dan kadar air kritisnya. Kemudian yang kedua menggunakan ASLT atau menggunakan non-konvensional, itu menggunakan uji laboratorium. Ini akan lebih tepat dan ada dua pendekatan kalau SLT. Ya tadi pendekatan menggunakan kadar air kritis dan menggunakan semi empiris atau teori kinetik. Nah itu, kita selanjutnya akan membahas masa kadaluarsa dan implikasinya. Kita jeda dulu ya karena memang screen session ini hanya 15 menit.